قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab wa 'ilman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berada dalam majelis yang mulia ini. Mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, membawa kebaikan bagi kita sekalian, dan kita diangkat dari berbagai macam kesulitan dan berbagai macam musibah, dan mungkin membawa kebaikan dengan ilmu, dan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah menerima ilmu tadi, menerima setiap kebenaran yang ada, dan mungkin kita bisa menyampaikannya juga pada yang lainnya. Baik, kita lanjut pelajaran sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah pelajari berapa istri? 11. Berapa istri Nabi SAW? 11. Sekarang kita pelajari pelajaran-pelajaran penting dari istri-istri Nabi SAW tadi. Ini bisa jadi untuk keadaan suami istri di rumah bisa mengikuti apa yang ada dalam rumah tangga Nabi. Dan juga yang ingin naik ke pelaminan juga sama. Bisa pelajari di sini sebelum terlambat. Ya. Yang mau nambah, mikir-mikir dulu. Kalau biasa saya nanya mau nambah Pak, jenengan pelajari fikih poligami dulu sampai rampung. Saya aja sudah hatam berapa kali saja masih belum paham. Baik, 10 pelajaran saking istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mulai dari istri pertama singkat Khadijah, yang kedua Saudah, ya, binti Zam'ah. Yang ketiga setelah Saudah Aisyah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima yang pakai Ummu Salamah, Ummu Habibah. Yang pakai Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh. Yang enggak pakai apa-apa, Juwairiyah binti Al-Haris, Sofiyah binti Huyai. Yang terakhir Maimunah binti Al-Haris. Semuanya intinya punya keutamaan masing-masing. Namun kita bisa himpun dalam 10 pelajaran ini. Mugi-mugi dari 11 istri yang kita pelajari tadi, walaupun ada yang sudah meninggal dunia sebelum Nabi SAW itu wafat, seperti Khadijah. Satu lagi apa? Zainab binti Khuzaimah. Ya, Zainab binti Khuzaimah itu meninggal dunia sebelum Nabi SAW itu ya wafat. Mereka meninggal lebih dulu. Baru kemudian Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Namun 2 istri ini meninggal lebih dahulu sebelum Nabi SAW. Nah, kita lihat 10 pelajaran di sini. Pertama, dalam memilih istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan untuk memilih agamanya yang baik termasuk akhlaknya.
Walaupun beliau punya pertimbangan melihat dari sisi nasab atau kehormatan dan kecantikan seperti pada saat menikahi Sofiyah binti Huyai. Nah, ketika menikahi Sofiyah binti Huyai kan, Sofiyah ayu cantik. Nasabnya keturunan Nabi dia. Jalur nasabnya sampai Harun. Ya, jalur nasabnya sampai Harun. Berarti punya keturunan terhormat ketika itu. Dan alasan itu Nabi SAW milih, namun beliau lebih prioritaskan agamanya di sini. Terus begitu pula alasan para wanita menerima Nabi SAW adalah karena akhlak beliau yang begitu mulia. Nah, wanita yaitu istri-istri Nabi SAW juga menerima beliau, faktor utama juga karena agama dan akhlak mulia dari Nabi SAW. Sofia menjanda 2 kali. Suami yang kedua dengan bapaknya ketika itu dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, Sofia kemudian diterangkan oleh Nabi SAW sebab dia itu sampai bisa menewaskan 2 orang yang dicintai oleh Sofia. Diterangkan demikian. Sebenarnya yang membuat masalah itu adalah mereka. Akhirnya terjadi perang. Kemudian suaminya dan orang tuanya itu meninggal dunia. Akhirnya ketika itu sudah terangkan seperti ini. Awalnya Sofia itu mengatakan, di muka bumi ini yang paling aku benci adalah Nabi SAW. Namun setelah dia terangkan seperti itu, Nabi SAW terangkan seperti itu, akhirnya orang yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah Nabi SAW. Dari benci berubah 180 derajat jadi cinta. Dikarenakan apa? Lihat keluhuran akhlak Nabi SAW. Jadi ini sudah jadi faktor penting sekali ini. Jadi faktor penting. Dan seorang yang ingin menikah, dia nggak perlu tebar-tebar pesona macam-macam kalau sudah punya agama dan akhlak yang bagus. Ya, sudah punya ini sudah jadi faktor penting. Ngapain dia tebar-tebar pesona? Wah, di belakang itu sudah banyak yang ngantri. Ya. Ngapain dia cari-cari pesona lagi? Sudah seperti itu. Di orang tahu ini agamanya bagus, orang tahu ini akhlaknya juga bagus. Maka lihat selanjutnya lagi. Dan Nabi SAW anjurkan untuk memilih yang bagus agamanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Baik, lihat. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Harusnya urutannya itu enggak berurut itu. 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha karena hasab, kedudukan, strata sosial, kehormatannya. Wa jamaliha karena cantiknya. Walidiniha karena agamanya. Tadi disebut agama, martabat, harta, kecantikan. Agama, martabat, harta, kecantikan. Pilih yang mana? Ini saya tutup yang ini. Kira-kira bapak-bapak kalau jadi nom lagi, ya, milih yang mana coba? Sebelum jenengan lihat yang lain-lain dulu, milih apa yang otomatis dilihat dulu? Iya kan? Iya. Paling agama itu belakang. Normal. Kalau nggak milih cantiknya juga berarti nggak normal ini. Wow, sudah. Masalahnya kalau milih agamanya langsung sudah tahu ini, wah gini tersohor gini. Pas lihat, wah orang ayu, ras itu. Ya kan mundur kan? Mundur seperti itu. Maka biasanya dilihat ini dulu, baru nanti dia cari tahu itu. Oh berikutnya itu apa? Ya, berikutnya itu apa? Oh ini agamanya ini bagus. Sudah, Bismillah. Iya kan Pak? Misalnya jadi nom lagi misalnya. Sekarang sudah seperti ini gimana lagi? Ya. Nasi sudah jadi bubur ya sudah. Nasinya enak ya buburnya juga enak ya sudah, nikmati saja. Ya kan mau diapain lagi coba kalau nasi sudah jadi bubur?
Hah? Ya sudah kasih kerupuk. Pengen tambah enak lagi, nambah tempe lagi. Pengen nambah enak lagi, nambah sambal lagi. Sudah kan enak kan? Sudah. Berarti yang ada tinggal diperbaiki. Namun intinya karena 4 ini. Dan Nabi SAW milih alasannya 4 faktor ini. Namun Nabi tekankan tadi. Fasfar bidzatid din. Pilih yang paling bagus agamanya. Pilih lihat dari yang bagus agamanya. Taribat siadak. Maka tentu dia tidak akan merugi. Taribat siadak. Taribat itu dari kata turab, debu. Tangannya nanti penuh debu. Ini istilah orang Arab, itu artinya dia merugi kalau tidak memilih agama. Pernah ada yang komentar kepada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama di masa silam. Dia ketika itu datang punya masalah dengan istri, kemudian curhat kepada Sufyan, kemudian ditilik oleh Sufyan, oh saya bisa nilai kamu. Paling faktor yang mendorongmu untuk nikah itu yang pertama mungkin karena kejar kehormatan, yang kedua karena cari yang kaya. Dikatakan benar. Maka ketika itu Sufyan bin Uyainah itu menyampaikan, man dhahaba ilal izza ubtuliya bidhilli, wa man dhahaba ilal mal ubtuliya bil fakri, wa man dhahaba ilad din yajma'allahu al-izza wal mal ma'ad din. Kata Sufyan, siapa yang cari wanita itu karena kejar strata sosialnya, tinggi kehormatannya, maka ingat suatu waktu nanti dia bisa jatuh. Jadi orang yang zillah, jadi orang yang hina. Siapa yang kejar wanita itu karena kejar hartanya, maka ingat suatu waktu dia bisa jatuh miskin. Namun siapa yang cari wanita karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan pada dirinya kehormatan, akan dikumpulkan pada dirinya harta, dan juga agama sekaligus. 3 dapat. 3 didapati sekaligus. Nah kemudian ada lagi sini satu cerita. Ini tentang seorang sahabat lebih senang milih janda rondo daripada milih yang gadis perawat. Namun faktornya di sini karena satu, Nabi SAW tekankan lagi dalam masalah agama. Dibaca hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bertanya, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Ia menjawab, iya sudah. Yang kau nikahi gadis ataukah janda? Tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menjawab, janda. Ya, dia menjawab apa? Janda. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Dia padahal nom loh ini. Namun dia milih yang janda. Terserah dia punya alasan di sini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Tujuannya apa berarti? Tujuannya apa berarti? Untuk mengasuh adik-adik perempuannya. Masalahnya kalau itu sama-sama gadis juga, kalau adik-adiknya main boneka, malah ini istrinya ikut main juga, akhirnya gak ngurus rumah. Dia ingin ada yang lebih tua dari dirinya biar bisa mengasuh adik-adiknya ini. Itu alasannya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu berarti alasanmu. Ingatlah, wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan. Makanya hadis ini saya bawakan, ini jadi alasan kenapa Nabi SAW juga memilih janda. Berapa janda yang dinikahi Nabi SAW? Berapa? 10. Yang perawan berapa? 1. Siapa? Aisyah. Yang lainnya semuanya janda. Ada yang janda 1 kali, ada yang janda 2 kali. Ya, di antara janda yang 2 kali Sofiyah binti Huyai. Yang janda 1 kali Hafsah.
Ya, ada lagi yang janda satu kali lagi, Ummu Salamah dari suaminya Abu Salamah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya seperti itu tidak masalah, tergantung orang mau milih seperti apa. Namun kadang seseorang mesti memilih pertimbangan ya, ketika memilih pasangan dia memilih pertimbangan yang pertama, sebaiknya memilih yang sekufu. Apa yang dimaksud sekufu? Selevel. Ini penting sekali. Ya. Sekufu atau selevel, sehingga tidak terlalu ada jenjang sosial yang terlalu jauh sekali. Walaupun wong sugih, tiang sugih meningkahi yang miskin bukan masalah, ya itu tidak masalah. Namun ini akan lebih enak sekali ketika terjadi yang selevel seperti ini, tidak menunjukkan masalah yang besar. Sekufu yang paling wajib adalah sekufu dalam hal agama. Selevel yang tadi saya katakan yang paling wajib itu dalam masalah agama. Artinya muslim nikah dengan wanita muslimah. Ini selevel yang paling penting. Maka tidak boleh di sini terjadi sampai beda keyakinan di sini, kecuali nantinya ada satu kasus. Saya nggak mau sebutkan kasus ini, ya. Namun intinya yang paling bagus dan bahkan ini para ulama hukumi wajib. Sekufu yang ada selevel dalam masalah agama. Adapun tadi dari strata sosial, kaya, miskin, ini tidak wajib. Namun baiknya saja diarahkan seperti itu. Namun dalam hal status agama, selevelnya di sini atau sekufunya tadi dihukumi wajib. Ini dihukumi wajib. Maka kadang beberapa kisah, ya, karena ada janda yang ingin dinikahi, seperti kisah Fatimah binti Qais. Ya, ketika datang laki-laki miskin ketika itu, karena biasanya kalau janda itu banyak tuntutan nantinya, maka ketika Fatimah binti Qais itu ingin menikah dengan seorang laki-laki yang miskin yang bernama Muawiyah, ya, Nabi SAW tidak izinkan. Karena Nabi pakai pertimbangan, sudah kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid. Ya, kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid. Terus, dan ingatlah wanita yang baik pasti mendapatkan laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. An-Nur ayat 26. Ini insyaallah yang biasa kita kajian muslimah akan sampai pada ayat ini juga. Ya, di klien akan sampai pada ayat ini juga. Padahal sebelumnya ini mengisahkan tentang masalah perselingkuhan. Kemudian di ayat 26 disebut tentang masalah ini. Al-khabisat, perempuan yang jelek. Dil-khabisin, untuk laki-laki yang jelek. Wal-khabithun, laki-laki yang jelek. Dil-khabisat, untuk perempuan yang jelek. Wat-thayyibat lit-thayyibin, laki-laki perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ya, maka kalau seorang ingin mendapatkan jodoh yang baik, berarti dia harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena nanti jodohnya itu jadi cerminan. Umumnya seperti itu. Cuma beberapa kasus saja yang agak berbeda dari keumuman ini. Seperti kasus istri Nabi Lot dan Nabi Nuh dan Nabi Lot, istrinya kafir. Sebaliknya ada yang beriman istrinya, yaitu Asia, istrinya Fir'aun, berbeda dengan suaminya Fir'aun. Cuma 1-2 kasus saja untuk ini. Namun umumnya seperti ayat yang disebutkan tadi, surat An-Nur ayat ke-26. Terus, adapun manfaat dari menikah dengan yang soleh atau solihah adalah bisa mengambil manfaat dari akhlak, bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan yang banyak, bisa mendapatkan manfaat dari cara dia beragama dan aman dari berbagai mafsadat. Baik, lihat, bisa dapat manfaat dari akhlaknya. Suaminya temperamen misalnya, mudah emosian, dapat istri yang penuh kesabaran. Lama-lama nanti suaminya bisa nahan amarahnya tadi. Sebaliknya juga istri punya akhlak yang jelek, dapat suami yang baik, maka akan dituntut untuk juga jadi baik. Apalagi dia punya suami yang jadi imam ketika itu. Maka akhlaknya akan dibina atau dibimbing nantinya ketika dalam rumah tangga. Juga bisa mendapatkan keberkahan. Di antara keberkahannya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rizki. Bahkan para ulama itu sebut,
ya, bahwasanya orang yang menikah itu akan dibukakan pintu rizki. Maka di antara sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah sugih, carilah kaya itu dalam nikah. Maka maksud sahabat ini adalah di antara pembuka pintu rizki ketika seorang itu menikah. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di antara orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan tolong, yaitu di antaranya Nabi SAW sebutkan ada seorang yang menikah yuridul afaf. Dia punya keinginan untuk menjaga kehormatan dirinya agar dirinya tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Juga di sini agar mendapatkan manfaat cara beragama. Suaminya baik dari sisi agama, bimbing istrinya dengan baik, maka istrinya yang kurang dalam masalah agama akan makin baik dengan bimbingan suami yang baik tadi. Sebaliknya juga, ya, istrinya istri yang soleha, suaminya kurang dalam hal sholat, dalam hal berjamaah, dalam hal ngaji misalnya, akan dibawa oleh istrinya juga untuk bimbing suaminya tadi. Dan istri biasanya selalu mengharap suaminya juga mendapatkan hidayah sebagaimana dia mendapatkan hidayah. Juga agar selamat dari berbagai macam mafsadat. Ya, di antaranya untuk mengurangi kenakalan juga pada anak-anak. Ini asalnya dari pasangan suami istri yang soleh atau soleha. Itu akan membuat anak-anaknya juga akan ikut soleh seperti itu pula. Kemudian yang kedua, istri-istri Nabi terkenal sangat mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Mereka sangat ittiba, manut pada tuntunan, manut pada perintah Allah, manut pada ajaran dari Rasulullah SAW. Contohnya adalah Saudah binti Zam'ah dan Zainab binti Jahas. Setelah berhaji bersama Nabi SAW, beliau memerintahkan kepada istri-istrinya untuk berdiam di rumah, tidak berhaji lagi setelah itu. Mereka berdua juga menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Coba lihat, ada istri Nabi SAW Saudah, ada Zainab binti Jahash. Setelah berhaji, mereka kan berhaji semua, istri Nabi SAW itu berhaji dengan Nabi SAW. Nabi katakan, kalian tinggal di rumah saja nanti setelah saya meninggal dunia. Maka istri-istrinya ini menjalankan perintah itu. Namun ketika di masa Umar, ada ajakan untuk berhaji. Istri-istri Nabi SAW sebagiannya pergi berhaji. Namun Saudah dan Zainab binti Jahash memegang prinsip, saya tetap menjalankan perintah Nabi tadi. Nabi suruh saya tetap di rumah, tidak pergi berhaji lagi, maka saya tetap di rumah, tidak pergi berhaji. Sekaligus menjalankan firman Allah di sini, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian di rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah. Tabarruj ini artinya tampil yang nantinya menimbulkan fitnah, menimbulkan godaan, membuat laki-laki tertarik. Kalau penampilannya seperti itu, ini diingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Terus yang ketiga, istri-istri Nabi terkenal rajin ibadah. Contohnya Juwairiyah dikenal rajin ibadah dan rajin berzikir. Sehabis subuh, ia punya kebiasaan berdiam di masjidnya, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi hingga siang. Juwairiyah contohnya rajin berzikir. Juwairiyah juga terkenal rajin puasa, sampai-sampai dia pernah puasa pada hari Jumat. Lalu Nabi SAW tegur kan, ya, kamu puasa dengan hari sebelumnya enggak? Berarti hari Kamis dan Jumat sekaligus. Dia beri jawaban tidak. Kalau gitu kamu puasa dengan hari sesudahnya enggak? Jumat dan Sabtu. Dia juga jawab tidak. Kalau begitu batalkan puasamu. Maka dia manut pada Nabi SAW untuk batalkan puasa. Satu pelajaran, Juwairiyah terkenal rajin menjalankan siang, yaitu puasa-puasa sunnah. Ibu-ibu misalnya bisa terapkan puasa sunnah seperti Senin Kemis. Kalau mau lebih berat lagi ya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Atau yang lebih ringan dari puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang paling afdal pada Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15 saking bulan Hijriyah. Disebut bid itu artinya putih. Karena bulan putihnya itu ada pas ketika terjadi purnama.
terlihat jelas. Maka orang yang puasa pada 13, 14, 15 pas purnama terjadi malamnya, maka siang harinya dia puasa. Dia telah menjalankan puasa 3 hari ini. Maka kalau rutin tiap bulan 3 Nabi SAW itu katakan puasa 3 hari setiap bulannya itu sama nilainya seperti puasa setahun. Kenapa setahun? Karena satu kebaikan dibalas 10. Berarti 3 hari ping 10 30. Kalau rutin tiap bulan berarti puasa terus. Ya, totalnya 30 kali 12 berarti 1 tahun. Ramadan sudah nggak dihitung lagi karena puasanya full. Bulan-bulan yang lainnya seperti itu. Ya. Terus yang keempat, istri-istri Nabi terkenal cerdas. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ia berada pada urutan keempat dari sisi riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Nah, Abu Hurairah yang paling banyak hadis. 5.374. Terus Ibnu Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Ibnu Umar yang kedua 2.630. Ya, di antara tanda Ibnu Umar juga banyak karena setiap perbuatan dia ingin niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beberapa perbuatan misalnya ada ulama seperti Ibnu Qayyim itu mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika menjelaskan mandi sholat Id. Ia katakan cuma berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar biasa menunaikan mandi ketika ingin berangkat sholat Id. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan dan Ibnu Umar sangat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dia keluar dari teladannya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia ikuti terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara buktinya juga hadisnya banyak. Nomor 2, terus nomor 3. Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Karena Anas bin Malik itu jadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anas bin Malik itu jadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika jadi pembantu Nabi SAW ditawarkan oleh ibunya Ummu Sulaim atau nama aslinya Rumaisa. Ketika ditawarin seperti ini, kemudian Nabi SAW doakan. Di antara doanya, Allahumma ksir malahu wa waladahu. Ya Allah, tambahkanlah harta dari Anas dan perbanyaklah keturunannya. Doa ini terkabul. Dan Nabi SAW juga doakan dia supaya panjang umur. Ya, doa itu juga terkabul. Anas panjang umur, punya banyak keturunan dan juga punya banyak harta. Ya, dia nomor urut 3 karena jadi pembantu Nabi SAW. Jadi setiap aktivitas Nabi dia tahu. Bahkan dia dekat kemarin. Anas dekat dengan siapa kemarin? Kalau Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas nanti yang dekat ya. Kalau Anas berarti karena jadi pembantu. Ya, kalau yang dekat kemarin yang jadi bibi Nabi SAW lewat istri siapa? Hah? Siapa? Istri siapa? Yang terakhir kan? Maimunah, ya kan? Dari Ibnu Abbas. Terus yang keempat, Aisyah sendiri meriwayatkan 2.210 hadis. Berarti Aisyah itu dari sisi kalangan wanita sahabat Nabi SAW yang punya hadis paling banyak, yaitu 2.210 hadis. Terus Aisyah memiliki keistimewaan tersendiri karena mendapatkan hadis dengan langsung menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis semacam ini, yaitu kita bisa tahu sampai jumlahnya ribuan. Ini disebutkan dalam kitab yang disebut dengan kitab Musnad. Musnad itu adalah kitab yang disusun berdasarkan urutannya berdasarkan nama-nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah pada Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu banyak sekali jilidnya. Kalau kita cari hadis dari Abdullah bin Abbas, maka satu cerita situ satu jilid atau berjilid-jilid dibahas tentang hadis dari Abdullah bin Abbas saja. Ya, cuma dari Abdullah bin Abbas saja, tidak ada dari yang lainnya. Hadis dari Aisyah, cari di musnadnya Aisyah, nanti dapati itu cuma dari Aisyah saja, tidak ada dari yang lainnya. Nah, ini bisa ditemukan dalam kitab Musnad. Para ulama kelompokkan berdasarkan nama sahabat pembagian hadis-hadisnya. Nah, Aisyah di sini punya keunggulan.
Kalau sahabat yang lain, mungkin Abu Hurairah, dia tidak dapat full dari Nabi SAW karena tidak keseharian 24 jam tidak bersama Nabi. Namun kalau Aisyah dapati langsung dari Nabi SAW. Maka kalau Aisyah itu jelaskan, ya biasanya detail rinci. Bahkan dari sisi dhabit. Dhabit itu hafalan. Hafalan Aisyah itu kuat sekali. Makanya sahabat-sahabat kalau ada yang keliru hafalannya, datang kepada Aisyah, tanya pada Aisyah, Aisyah hadis ini benar atau tidak? Dari sisi dhabit, dari sisi hafalannya, Aisyah sangat-sangat kuat sekali, teliti sekali orangnya. Sehingga ada kalimat-kalimat yang salah dia bisa betulkan kalimat tersebut karena dia memang dengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hal ini berbeda dengan para sahabat yang lain yang meriwayatkan satu sama lain. jadi bisa Abu Hurairah dapat dari siapa? Tadi Anas bin Malik juga dapat dari yang lainnya, tidak dari Nabi SAW secara langsung. Terus kebanyakan hadis yang diriwayatkan Aisyah adalah mengenai sunnah fi'liyah, yaitu ajaran berupa perbuatan atau praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. bisa jadi keadaan di rumah Aisyah riwayatkan, bisa jadi amalan sholat Nabi SAW Aisyah riwayatkan. Contoh juga Aisyah itu meriwayatkan sholat malam Nabi SAW. Contoh yang dia ceritakan, suatu malam faqattu Nabi SAW, aku itu tidak tahu Nabi SAW itu ada di mana. Kemudian saya raba-raba, ternyata Nabi SAW sedang sholat tahajud. Dipeganglah kaki Nabi SAW bagian belakang, berarti tumitnya. Entah di situ tumitnya rapat, entah itu terbuka seperti ini bagian belakangnya, dua-duanya boleh. Kan ada yang ketika sholat rapatkan kaki bagian belakang nih, ada yang dalam keadaan terbuka, dua-duanya boleh. Karena tentang penilaian tadi ini rapat atau tidak, para ulama beda pendapat. Nah, ini cuma penilaian masing-masing ulama saja. Namun satu pelajaran penting di sini, Aisyah pegang kaki Nabi SAW, Nabi SAW tidak membatalkan sholat, terus melanjutkan sholatnya. Dan ketika itu dia temukan Nabi SAW membaca ketika sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'abbadika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Pertanyaan selanjutnya, tadi kalau Aisyah nyentuh kaki Nabi SAW, Nabi lanjut sholat, berarti kesimpulannya menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Menyentuh wanita membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Karena Nabi SAW melanjutkan sholat. Maka para ulama untuk masalah menyentuh lawan jenis ada 3 pendapat. Pendapat pertama seperti mazhab Syafi'i yang kita anut, batal secara mutlak. Bahkan sampai istri pun batal. Dengan istri pun batal. Yang kedua, tidak batal sama sekali. Ya, beralasan dengan ayat Al-Maidah ayat 6, lamastum aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan ketika membicarakan tentang pembatal wudu. Ayat tersebut itu dimaksudkan, kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan bukan menyentuh hanya sekedar menyentuh, namun kata beliau yang dimaksud dengan lamastumun nisa adalah al-jima', yaitu berhubungan intim. Dan Ibnu Abbas perkataannya lebih dianggap daripada perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar yang meriwayatkan dengan kata-kata menyentuh. Ya, jadi ulama yang berpendapat seperti ini menyatakan menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu sama sekali. Pendapat yang ketiga kompromi. Batal jika dengan syahwat. Batal jika dengan syahwat. Namun Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Alasan yang pertama, tafsir ayat tadi berdasarkan tafsiran saking Ibnu Abbas. Yang kedua, sholat malam Nabi SAW yang dilihat Aisyah, Aisyah nyentuh kaki Nabi SAW dan beliau tetap melanjutkan sholat. Terus, kecerdasan dari Aisyah diketahui dari bagaimanakah dhabitnya dalam meriwayatkan hadis. Yang dimaksud dhabit adalah ketelitian dan kuatnya hafalannya. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Musa, tidaklah kami para sahabat Nabi mendapatkan kebingungan mengenai suatu hadis, melainkan kami akan mendatangi Aisyah dan kami akan mendapatkan ilmu darinya. nah mereka datang kepada Aisyah dan nanti dapat ilmu-ilmu yang baru yang sebelumnya belum mereka dapatkan. Terus yang kelima, istri Nabi mau menerima keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa adanya atau narimo qanaah. terus Ubaid
Ubaid bin As-Sabah menyatakan bahwa Juwairiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya lalu menanyakan, apakah ada makanan di rumah? Ia menyatakan, tidak ada wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapat dari bekas budakku dan itu dari harta sedekah. Lihat, apa yang ada di rumah tadi berarti? Tidak ada makanan apa-apa, ya kan? Kecuali cuma tulang kambing. Ya, cuma tulang kambing. Dan ketika itu Rasulullah SAW suruh ambil sini biar kita itu makan. Beberapa hari Nabi SAW dalam rumahnya juga tidak ditemukan api yang menyala di dapurnya. Ini nggak bilang ada masakan atau enggak, pokoknya tidak ada api yang menyala di dapurnya. Pernah Nabi SAW masuk dalam rumah, kemudian tanya pada istrinya, di rumah ada makan atau tidak? Kemudian istrinya jawab, nggak ada. Ya sudah, kalau begitu saya puasa. Nabi SAW lanjut puasa. Berarti seperti itu bapak-bapak kalau nyikapin nggak ada makanan di rumah. Disuruh apa? Ya sudah, puasa terus berarti berarti puasa terus. Namun pelajaran pentingnya di sini sederhana sekali keadaan rumah Nabi SAW dan istri-istri beliau tidak pernah protes. Ya, nerimo apa adanya tadi, ya kan? Tidak banyak protes di sini. Kira-kira kalau ini terjadi di zaman kita, bapak-bapak, ini terjadi di zaman kita, jadi kan dapat komentar nggak di rumah? Ya pasti itu. Dapat komentar di rumah, ya. Nah begitu ibu-ibu, katanya dapat omelan terus nanti di rumah. Ya. Namun intinya di sini, kalau memang keadaan suami itu mampu, alhamdulillah. Namun ketika keadaan suami itu pas-pasan, maka Allah katakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah yang punya kelapangan berikan rizki sesuai dengan kelapangannya, berikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Namun yang punya rizki pas-pasan, maka dia berikan juga sesuai dengan apa yang Allah berikan. Berarti istri harus paham suami punya dua keadaan. Yang pertama itu rizkinya lapang, yang kedua rizkinya sempit. Maka lihat keadaan masing-masing di sini. Lihat yang keenam. Sabar dalam menghadapi fitnah dan tuduhan yang tidak benar, seperti kasus Aisyah yang dituduh selingkuh. Nah, ketika Aisyah dituduh selingkuh, cerita ini panjang sekali dalam hadis riwayat Muslim, dan ini ketika menjelaskan ayat 11 dari surat An-Nur sampai seterusnya. Ya, kalau mau mengkaji ini sudah saya bahas di kajian di pelayan, ya, beberapa pertemuan sebelumnya. Terus yang ketujuh, mengajarkan ithar seperti Saudah memberikan jatah malamnya kepada istri yang paling dicintai Nabi, yaitu Aisyah. Yang dimaksud ithar adalah mendahulukan yang lain dari diri sendiri dalam urusan duniawiyah, berharap pahala akhirat. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Kalau pekan lalu saya ceritakan tentang Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim, istrinya Rumaisa, itu yang memberikan pelayanan kepada tamu padahal tidak ada makanan di rumah. Ada lagi cerita dari Anas bin Malik, di mana dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad al-Ansari. Ya, dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad al-Ansari. Ketika datang kota Madinah, Abdurrahman bin Auf, ini cerita dari Anas menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad al-Ansari. Saat itu Abdurrahman saat hijrah ke Madinah tidak punya harta, tidak punya istri. Maka saudaranya ini yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW tawarkan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ini hartaku, ini istriku, kita bagi dua saja gimana? Ya, kita bagi saja gimana? Kalau harta gampang kan? Ya, kalau istri, kebetulan saat istrinya dua. Dia katakan kepada Abdurrahman, Abdurrahman, kamu pilih mana yang kamu suka. Ya. Pilih mana yang kamu suka. Kalau itu yang kamu tertarik, saya ceraikan dia. Setelah masa iddahnya kamu nikah lagi dengannya. Monggo silahkan. Kalau jenengan mungkin dikasih senang sekali, namun Abdurrahman enggak. Dia katakan, mugi-mugi Allah itu memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Tunjukkan saja. Dulu nih aina suq.
Tunjukkan saja padaku mana pasar ini, biar saya kerja. Tunjukkan mana pasar, biar saya itu kerja. Maka ditunjukkan pasar di situ, kemudian dia jualan, berdagang lagi seperti dulu, sampai akhirnya dia mampu, kemudian dia menikah, dan sudah ketika menikah dia menghadap Nabi SAW. Kebetulan ketika itu, kalau kebiasaan wanita-wanita di masa silam, mungkin kalau seperti zaman ini berarti make upan. Kebetulan di hadap Nabi SAW ada bekas make up dari istrinya di baju. Ya, bekas dari make up istrinya di baju. Kemudian Nabi SAW melihat, wah itu apa itu di bajumu itu? Ya, apa itu di bajumu? Kalau sekarang berarti lipstick ya. Ya, nggak tahu yang nakal suaminya apa istrinya. Itu apaan itu? Ini cuma dapati kalau kamu sudah nikah. Kamu sudah nikah beneran? Iya ya Rasulullah, saya sudah menikah. Terus mas kawinmu apa? Saya mas kawinnya itu emas sebesar biji kurma. Emas sebesar satu kurma lah. Biji kurma cilik banget loh. Emas sebesar kurma. Kurma segini ya. Emasnya cuma segini berarti. Ya, ini jadikan mas kawin. Mas kawinnya sudah. Namun masalahnya Nabi SAW tanya pada dia, kamu sudah pesta apa? Belum? Belum wahai Rasulullah. Kalau begitu, awlim walau bisyat. Lakukanlah pesta nikah atau buatlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Berapa 1 ekor kambing, Pak? Berapa? 2 juta lah. Saya taruh harga paling mahal, 2 juta ya. Berarti pesta nikahnya cuma di sekitar itu saja, 2 juta rupiah. Untuk apa? Pesta nikah. Ada di sekitar kita pesta nikah cuma segitu? Ya? Ada? Utangnya mungkin ada. Ya, utangnya mungkin ada. Namun kalau pesta nikah cuma walau bisyat, ya, walaupun dengan 1 ekor kambing saja mustahil ada untuk zaman ini. Dimanapun juga nggak ada seperti itu. Namun Rasulullah SAW motivasi si Abdurrahman, sudahlah tetap adakan walimah. Menurut mazhab Syafi'i, walimah nikah ini hukumnya sunnah, ya, yaitu tetap dianjurkan untuk dilaksanakan walaupun tidak wajib. Nah, di sini jadi ajaran, di sini ada istilah isar karena tadi saat mendahulukan saudaranya Abdurrahman, padahal untuk hartanya dia butuh, padahal untuk istrinya juga dia butuh. Itulah yang Allah firmankan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang mendahulukan saudaranya padahal mereka sendiri itu adalah butuh, dan siapa yang selamat dari sifat pelit lagi rakus, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Isar ini sudah diajarkan sejak dulu sekali, ya, dan diantaranya istri-istri Nabi SAW seperti itu. Ke-8, punya sifat takwa dan wara. Istri Nabi seperti Ummu Salamah punya kebiasaan memperbanyak istighfar. Ini menunjukkan ketakwaannya. Nah, kita juga bisa memperbanyak istighfar. Setiap hari minimal berapa kali? 100 kali. Oke, setiap hari minimal 100 kali. Sunnah 100 kali. Kalau ada perintah 100, ikuti 100, baca pagi atau petang. Namun kalau tidak dengan waktu tertentu, berarti bebas, silakan mau beristighfar berapapun. Contoh lagi misalnya bar sholat baca istighfar berapa kali? 3. Berarti khususkan 3 dulu. Nanti kalau di luar sholat mau baca lebih daripada itu silahkan. Karena ini kita kaitannya dengan waktu. Kalau kaitannya dengan waktu, ikuti apa yang Nabi SAW tuntunkan. Ya, ikuti tadi. Kalau bilangannya suruh 3, kita manut 3. Kalau bilangannya suruh 100, maka kita manut 100. Terus contoh Sifat wara pada Zainab binti Jahsh. Ketika Zainab ditanya tentang Aisyah mengenai fitnahan selingkuh, hadithul ifki, Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah yang aku tahu dia hanyalah baik. Lihat, Zainab selalu punya prinsip, ya, ingin membicarakan yang baik saja. Maka ketika ditanya tentang kejelekan istri yang lain, yaitu misalnya ini fitnah, ini baru fitnah pada Aisyah, Zainab cuma mengatakan, saya hanya tahu Aisyah itu punya sifat-sifat yang baik saja. Ini kalau para ulama sebut
Zainab itu benar-benar warok. Warok itu apa? Lihat perkataan dari Ibnu Qayyim di bawahnya. Dalam Madarij As-Salikin, Ibnu Qayyim menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sifat wara dalam satu kalimat, yaitu dalam sabda beliau, di antara tanda kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Berarti istilah waro itu artinya dia tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Membicarakan orang jelek itu manfaat atau tidak? Tidak. Ya, membicarakan jelek orang itu tidak manfaat, dia tinggalkan. Apalagi ini masalah, bukan hanya ini bukan boleh, namun malah suatu yang masalah dihukumi dosa, maka dia tidak mau membicarakan. Apalagi termasuk juga di sini yang mubah saja, yang boleh saja juga ditinggalkan. Ya, juga ditinggalkan. Banyak main sehingga lupa akan ibadah, ditinggalkan berarti. Ya, banyak nonton buat kita itu lalai dari ibadah, berarti ditinggalkan juga. Itu namanya wara. Jadi wara ini terhimpun dalam kalimat kata Ibnu Qayyim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seorang, dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat saja yang dia lakukan, baik yang sifatnya boleh maupun sifatnya sunnah ataupun sifatnya wajib. Yang ke-9, di antara istri Nabi ada yang dikenal dengan Ummul Masakin, seperti Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahas, digelari Ma'wal Masakin karena banyak bersedekah kepada orang-orang miskin. Berarti pelajaran pentingnya, kalau punya kelebihan harta jangan lupa untuk sedekah. Istri Nabi SAW contohkan seperti itu. Yang terakhir, yang ke-10, membela istri dan berhusnudzon kepadanya. Nah, sifat suami yang baik selalu membela istrinya, bukan jatuhkan istrinya, dan selalu husnudzon. Kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup sudah engkau berkata tentang Sofia seperti ini dan itu. Ia itu wanita yang pendek sambil berisyarat dengan jari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang andai saja tercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan. Dan ini Sofia ini digibah, ya, oleh Aisyah dan istri-istri Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, maksudnya kepada Aisyah, kamu telah menggibah, telah rasani si Sofia, walaupun cuma dengan isyarat jari saja. Seandainya kata-kata itu, kalimat gibah tadi itu dimasukkan di lautan, maka lautan itu bisa jadi cemar, bisa tercemar cuma gara-gara kalimat tersebut. Ya. Terus yang berikutnya lagi, tidak boleh suami mencari-cari kesalahan istri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Maksudnya kalau pulang perjalanan, kalau mau nyampe rumah, beritahu istri dulu sebelumnya, biar istri itu bisa persiapan untuk dan macam-macam. Dan jangan punya tujuan, saya mau pulang tiba-tiba mau ngecek saja. Jangan-jangan ada selingkuhan istri saya di rumah. Ini berarti apa? Su'uzon. Nggak boleh. Suami beritahu. Kalau dia itu seperti itu tingkah lakunya, itu namanya tajassus. Tajassus dengan istrinya sendiri. Allah katakan wala tajassasu, janganlah engkau cari aib-aib orang lain, dan itu yang dicari aibnya orang yang beriman. Enggak boleh, termasuk istrinya sendiri. Ya, kalau benar ada bukti iya, namun kalau ini enggak ada bukti sama sekali sebelumnya, kok kita mau cari-cari tahu dulu ini dia buat apa di rumah ya? Jangan-jangan ini macam-macam di rumah. Nah, ini berarti sudah suudzon pada istri yang ada di rumah. Dan ini Nabi SAW katakan tidak boleh. Lalu yang terakhir, masing-masing pasangan tentu tidak ada yang sempurna, sehingga perlu memahami kekurangan satu dan lainnya, lalu terus memperbaiki diri. Ya, jadi pasangan apapun, suami istri, sesoleh apapun, sesoliha apapun, tetap pasti ada
kekurangan. Sehingga perlu menyadari, oh yang ini kurang, yang ini kurang. Gak bisa nuntut perfect semuanya. Gak bisa nuntut 100% harus sempurna. Suami nuntut istri seperti itu, istri nuntut suami seperti itu, tidak mungkin. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Lihat kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki membenci istrinya. Jika memang ada yang dia tidak suka pada sesuatu pada istrinya, mbok lihat yang lainnya, sisi yang lainnya, pasti nanti ada yang dia sukai atau dia itu ridhoi. Satu kekurangan ditutup dengan kelebihan yang lainnya. Jangan nganggap semuanya itu serba kurang. Istrinya cerewet di rumah misalnya. Oh itu tenang, jangan cuma pandang itunya, lihat kebaikan yang lainnya. Coba kalau istri nggak cerewet, coba bapak nggak akan pergi ke masjid, coba nggak ada yang ngomel di rumah, iya kan? Anak-anaknya nggak ada dididik dengan baik juga, nggak ada yang ngomel di rumah. Namun sisi ini bisa ditutupi dengan kelebihan yang lainnya. Ini kurang, yang lainnya bisa nutupin tadi kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu a'lam. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Moga-moga Allah beri taufik dan petunjuk hidayah. Ya, ini yang kita kaji dari istri-istri Nabi SAW. Insyaallah edisi berikutnya kita bahas mulai dari mendirikan Ka'bah. Ya, setelah pembahasan Khadijah dan istri-istri Nabi SAW, lalu kita bahas tentang mendirikan Ka'bah di masa Nabi SAW. Baik, ada pertanyaan monggo yang langsung ada? Bapak ada yang langsung? Ada mic ya? Di luar monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa malas untuk beribadah itu bisa disebabkan oleh jin? Belum tentu. Rasa malas karena ibadah disebabkan jin. Jin itu jangan dikambing hitamkan terus. Kasihan. Kita malas ya boleh jadi karena kita sendiri yang malas. Kecuali memang ada indikasi dia malas dekat-dekat Quran. Kok malas sumuk panas ketika dengar azan. Kok ada yang baca Al-Quran dia pengen kabur. Kok dia dengar ayat-ayat kok malah nangis terus-menerus nggak mau dekat-dekat. Nah ini baru bisa dicurigai. Namun kalau tidak ada indikasi seperti itu, nggak ada tanda-tanda seperti itu, berarti asalnya bisa jadi karena diri kita sendiri. Jangan apa-apa salahkan jin. Ada lagi? Ya. Kemudian apakah ada cegah rupiah diri sendiri? Ini sudah kesurupan atau ada jin di dalamnya? Atau belum? Hah? Sudah ada indikasi jin di dalamnya apa belum? Belum. Ya, kalau baca Al-Quran itu menjadi panas atau tidak? Tidak. Ya berarti belum. Ya, cukup bentengi diri saja, rutinkan zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir keseharian. Itu kalau dirutinkan, insya Allah dijaga rutin terus di rumah. Kalau bisa baca surat Al-Baqarah, ya atau ada rutinitas untuk baca Al-Quran di rumah. Ditambah juga sholat. Kalau ibu-ibu berarti sholat di rumah, rutinkan sholat itu di rumah. Khusyuk kerjakannya. Maka insya Allah dengan seperti itu lebih menjaga diri, ada benteng berupa zikir yang akan melindungi kita. Ada lagi yang langsung? Bentar, Mike. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami di atas Ustaz. Ya monggo. Saya dengar di sini Pak.
Ya. Terlalu Kami ingin menanyakan seseorang wanita dan pria berpasangan tetapi tidak ada ikatan pernikahan, lahirlah seorang bayi perempuan, kemudian bayi ini tumbuh besar sampai dengan usia 24 tahun. Bayi tersebut hingga dewasa kemudian menikah. Pertanyaan saya, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Terima kasih. Baik. Nggak ada ikatan sama sekali lewat pencatatan gitu? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Jadi katakanlah seorang remaja ini berpacaran hingga melahirkan seorang anak dan tidak ada ikatan pernikahan. Kemudian anak tersebut hingga tumbuh dewasa, kemudian pada usia sekitar 24 tahun menikahlah anak tersebut. Pertanyaan saya tadi, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Siapa orang tua yang ada di akte, siapa? Mohon maaf Ustaz, ini hanya sebagai gambaran, kami tidak melihat itu. Baik. Kalau di negeri kita kasus seperti ini, ya nggak ada berarti. Karena nggak mungkin dia lahir nggak ada akte, ya kan? Kalau ada akte berarti harus pakai nama orang tua. Berarti mungkin dia anak buangan, iya kan? Kalau anak buangan, wah ini lebih gampang lagi. Sudah, nanti ketika dia nikah, urusan kantor urusan agama untuk menentukan walinya siapa diistilahkan dengan wali hakim. Ini lebih gampang kalau nggak ada yang ngaku-ngaku sebagai orang tuanya tadi. Taruhlah anak tadi nggak diurus siapa-siapa terus diambil sama orang lain, ya, maka nantinya untuk dia pengurusannya gampang, serahkan kawas saya, nanti ada urusannya sendiri untuk siapa yang jadi walinya. Namun kalau di sini orang tuanya ngaku itu adalah anak saya, bapaknya ada, ibunya ada, ya saya nggak bahas secara hukum. Kalau secara aturan berarti nanti itu yang jadi walinya dari bapak, dari anak perempuan ini, bapak biologisnya berarti, ya nanti dia akan menjadi wali nikah langsung dengan laki-laki yang menjadi calonnya, seperti itu. Namun kalau secara hukum yang ada itu membicarakan tentang anak perempuan tadi. Secara hukum anak tersebut lahir tanpa bapak. Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash wal ahiru al-hajaru. Anak disandarkan pada pemilik ranjang. Ketika kita katakan pemilik ranjang, jika ini belum ada hubungan yang sah, siapa yang memiliki ranjang? Laki-lakinya bukan. Maka diserahkan pada istri, dinasabkan, disandarkan pada istri, pada ibunya. Jadi dia nanti jadi anak binti siapa? Bukan pada bin. Kemudian wal ahiru al hajaru. Sedangkan laki-laki yang berzina tadi, bapak biologisnya cuma mendapatkan batu saja, artinya sia-sia, tidak mendapatkan hubungan nasab. Itulah masalah yang timbul dari kasus perzinaan kalau punya keturunan. Secara hukum seperti itu. Namun sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwasanya seandainya nikah tadi sudah dianggap sah, maka menurut hukum dunia dia itu sah. Namun belum tentu untuk hukum di akhirat. Hukum di dunia dihukumi sah, namun belum tentu nanti di akhirat, nanti di sisi Allah. Silakan mau mensahkan itu kita cuma legal di dunia saja. Namun kalau di akhirat punya
kewajiban lagi tersendiri tentang kasus yang tadi dia punya masalah. Itu akibat dari perzinaan dari sisi keturunan, belum lagi yang lainnya. Ini baru sisi keturunan untuk menyandarkan nasab saja. Bapaknya itu siapa? Itu saja satu masalah seperti itu. Belum lagi saya balas yang lainnya ini. Masalahnya merembet pada masalah-masalah yang begitu banyak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir sama. Bagaimana seorang anak yang dilahirkan tanpa bapak, artinya di luar nikah, dan bapaknya tidak bertanggung jawab, apakah termasuk kategori anak yatim? Kalau tidak bertanggung jawab, saya kalau menilai anak yatim bukan istilahnya anak yatim, namun dia menjadi kaum du'afa atau orang-orang yang lemah yang tidak ada yang ngurus, atau anak yang diterlantarkan. Kalau yatim itu istilahnya untuk orang yang tidak punya bapak. Yatim minimal tidak punya bapak, apalagi tidak punya dua-dua orang tuanya. Ya, itu untuk istilah yatim. Ya, sedangkan tadi tidak disebut yatim namun punya istilah yang lain dan juga butuh untuk dibantu, sama seperti anak yatim tadi. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab kertas dulu karena numpuk. Ustaz, kakek saya sudah meninggal. Dosa apa yang harus saya baca? Kakek saya sudah meninggal. Doa ya, bukan dosa. Doa apa yang harus saya baca? Apakah harus saya sebutkan namanya? Enggak sebut enggak apa-apa. Namun kalau ini putune langsung mendoakan simbahnya, masuk dalam hadis Nabi SAW 3 amalan yang tidak akan terputus. Doa saking anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh di sini bisa jadi cucunya langsung. Doakan simbahnya, maka itu juga manfaat untuk simbahnya. Doa nih bebas, bisa juga dengan doa-doa kepada orang tua. Anak kalau doakan doa orang tua apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa ini bisa dipakai juga untuk doa bagi simbahnya tadi. Di penghujung malam setelah sholat lail kita berniat sholat witir 3 rakaat. Akan tetapi pada rakaat pertama terdengar azan subuh. Dari kondisi ini apa yang mesti dilakukan? Apakah menyelesaikan 1 rakaat saja atau tetap melanjutkan 3 rakaat? Dia putus cuma selesaikan 1 rakaat kemudian salam. Karena masalahnya azan subuh sudah datang dan sholat witir cuma batasnya sampai azan subuh saja. Allahu a'lam. Apakah mereka sah? Saudara saya menikah namun sudah hamil duluan. Apakah mereka sah ataukah mereka berzina selamanya? Secara hukum di dunia kalau itu sudah disahkan sah. Apakah perlu menikah ulang? Mau menikah ulang pun ya tidak akan diurus lagi oleh pencatatan. Tidak akan diurus lagi. Kewajibannya saat ini taubatan nasuha. Ibnu Umar pernah meminta untuk menghatamkan 30 juz di kuburan. Apakah ini sahih dan dapat dijadikan dalil? Yang pertama, kalau ini perbuatan Ibnu Umar perbuatannya tidak bisa dijadikan dalil semata. Ya. Yang kedua, ini perlu dicek ulang lagi. Perlu dicek ulang lagi tentang menghatamkannya Ibnu Umar 30 juz Al-Qur'an dihatamkan di kuburan. Perlu dicek ulang lagi. Karena dengan sangat yakin sekali kita bisa mengatakan bahwasanya Ibnu Umar sangat mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang Nabi SAW katakan berarti dia ikuti. Dan Nabi SAW ini tidak mengkhususkan amalan tertentu di kuburan kecuali doa saja bagi orang yang telah meninggal dunia. Kalau disuruh sampai 30 juz, wallahu a'lam. Perlu dicek ulang riwayatnya yang ada. Apakah boleh seorang suami curhat tentang keburukan orang lain hanya kepada istri saja? Boleh, cuma untuk dapat solusi jalan keluar, ya. Kalau cuma sekedar cerita saja, cuma menyebar aib saja tidak boleh. Mana yang lebih baik? Berdoa setelah zikir sholat fardu atau berdoa setelah sholat ba'diyah? Bisa dia berdoa setelah sholat fardu namun ba'da zikir. Setelah membaca zikir baru dia itu berdoa. Baiknya tidak berdoa itu langsung setelah salam, namun zikir dulu.
Baca zikir pada sholat, baru terakhir dia itu berdoa mengamalkan firman Allah, fa'iza faraqta fansab. Jika engkau selesai satu urusan, salah satu tafsiran mengatakan jika engkau selesai dari sholat, maka berdoalah. Ya, maka berdoalah. Namun letaknya bagusnya setelah membaca zikir ba'da sholat. Masalah darah secara gamblang, saya dengar darah yang keluar tidak banyak. Darah luka, mimisan dan sebagainya itu tidak membatalkan wudhu. Tapi darah yang tersebut najis. Najis tidak jika mengenai pakaian, sedangkan pakaian itu tidak dicuci dulu. Darah nantinya ada dua pembahasan. Yang pertama pembahasan najis, yang kedua membatalkan wudhu. Kapan disebut najis? Pendapat yang paling kuat, darah itu najis ketika darah itu keluar banyak. Ya, ketika darah itu keluar banyak, itu baru najis. Kemudian yang kedua membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu kaidahnya untuk darahnya juga keluar banyak, baik lewat dua lubang, itu mau jalan depan, jalan belakang, kubul dan dubur. Begitu juga untuk selain dua jalan ini. Ya, begitu juga selain dari dua jalan ini. Kesimpulannya juga membatalkan wudhu jika banyak. Namun kalau yang keluar dari kemaluan, ya, keluar dari dubur dan kubul, tidak pandang sedikit atau banyak, pokoknya batal. Seperti wanita itu haid, ya, atau mengalami nifas, atau mengalami istihadhah, wudunya batal. Kecuali nanti dapat keringanan untuk ibu-ibu, kalau darahnya bukan darah nifas, darahnya bukan darah haid, kita sebut dengan darah istihadhah, yaitu darah kotor. Maka kalau darahnya istihadhah memang membatalkan ini wudunya, namun ketika keluar darah istihadhah tetap sholat. Dia tetap wudu setiap kali sholat. Kalau tengah-tengah sholat keluar darah, maka itu dimaafkan. Khusus untuk darah istihadhah saja. Nanti insya Allah saya boleh singgung ini kalau khusus untuk wanita saja. Bapak nanti saya jelaskan kayak gini nggak paham-paham. Saya pernah membaca bahwa makanan yang ditawarkan penjual kepada pembeli untuk dicicipi itu haram atau dilarang. Ingat, yang namanya jual beli itu dibangun di atas antaradin minkum, yaitu saling ridho di antara kalian. Kalau penjual, monggo silakan, datang aja sini cicipi dulu. Oh, berarti dia sudah ridho. Ya, ini kan nggak beli kan? Nggak beli. Dia sudah ridho. Ya, ini datang nyicipi saja. Berarti tidak masalah untuk itu, karena sudah saling ridho. Contoh, kita piknik dan kita membeli oleh-oleh, lantas kita suruh mencicipi, padahal kita belum tentu membelinya. Ya memang kadang membeli, kadang juga enggak. Kalau enggak pas ya sudah. Karena masih punya hak khiyar juga di sini. Boleh melanjutkan, boleh untuk membatalkan. Bagaimana kalau kita menghadiri undangan yang tidak ada tuntunannya, padahal kita sudah tahu bahwa acara itu tidak ada tuntunannya. Mau nasihat untuk suami saya, soalnya suami sudah tahu tapi suami tetap berangkat. Suami ada di majelis ini. Gini, kadang orang memang butuh pertimbangan untuk hal ini. Ibu juga mungkin mesti sadar. Dikarenakan ada suami yang tak milih berangkat, dia timbang maslahat mudaratnya. Saya nggak berangkat menjadi masalah besar ini. Masyarakat saya belum paham. Ya sudah dia berangkat. Daripada untuk masalah yang lainnya dia dipersulit. Ya, dia berangkat. Namun dalam keadaan dia ingkari itu. Ya, mudah-mudahan pikirannya seperti ini. Kalau sebelumnya belum berpikiran seperti ini saya beritahu pikirannya seperti itu, jalan berpikirnya. Namun kalau dia bisa tinggalkan dan dia punya pengaruh di situ untuk tinggalkan, saya tinggalkan saja, nanti akan berubah sendiri dan dia bisa buat pengaruh, maka ini pilihan lebih bagus, dia tidak berangkat. Jadi timbang-timbang. Kadang seseorang timbang maslahat mudaratnya seperti apa. Saya lanjut atau tidak? Wah, ini masalah nanti bagi saya nih, saya pelan-pelan tinggalkan, ya silakan. Ya. Kita melakukannya tidak perfect, berarti tidak sempurna. Namun mudah-mudahan itu jalan untuk bisa merubah orang jadi lebih baik. Orang tua saya dulu mempunyai keris. Setelah ortu meninggal, keris tersebut disimpan di rumah.
tetapi tidak buat apa-apa, didiamkan saja di lemari. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah saya berbuat syirik karena menyimpan keris tersebut? Kalau tidak punya keyakinan khusus, insya Allah tidak masalah. Saat saya membaca Al-Quran, apakah bacaan saya akan otomatis sampai kepada saudara saya yang sudah meninggal, misalnya Simba dan ayah mertua, atau harus dengan niat mengirim doa kepada mereka? Dan jika niat mengirim doa, apakah saya akan mendapat pahala membaca Al-Quran itu, atau dikhususkan untuk saudara yang telah meninggal tersebut, Ustaz? Bedakan. 1. Baca Al-Quran. 2. Kirim doa. Kalau kirim doa, sepakat para ulama nyampe pada orang mati. Ya, sepakat para ulama katakan nyampe pada orang mati. Contohnya, kita sholat jenazah. Jenazah di depan kan? Sudah mati belum? Mati. Nyolatkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ini dibolehkan doa ini untuk orang mati. Berarti doanya manfaat. Doa nyampe. Namun ingat, doa baca Al-Quran itu belum tentu doa. Saya baca Al-Fatihah, ayo Al-Fatihah, itu belum tentu doa. Kalau secara utuh tidak. Kalau yang dimaksudkan doa mulai dari ayat ihdinas siratal mustaqim, seterusnya sampai waladhdallin, itu doa, mulai dari bagian itu doanya. Namun para ulama tidak pernah mengatakan baca Al-Quran itu doa. Doa itu sendiri caranya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini bagian dari ayat Al-Quran. Ini doa. Namun jenengan baca Al-Baqarah secara utuh, itu bukan doa semuanya. Ya, beda. Sehingga tolong tidak disamakan baca Al-Quran ini dengan kirim doa. Kirim doa nyampe. Adapun kirim bacaan Al-Quran, ini para ulama punya pembahasan ini sendiri. Sebagian mengatakan tidak nyampe seperti mazhab Syafi'i, sebagian mengatakan nyampe seperti mazhab Hambali. Saya sampai saat ini masih memegang mazhab Syafi'i dengan dalil Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia cuma mendapatkan apa yang dia usahakan saja. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyatakan kirim bacaan Quran tadi tidak nyampe berdasarkan ayat ini. Ya, ini pendapat dari ulama Syafi'iyah. Namun kalau ulama Hambali katakan nyampe bacaan tadi kepada orang mati. Wallahu a'lam. Bagaimana bila suami yang pergi selama 10 tahun tanpa kabar, tanpa nafkah, kemudian datang kembali dan tinggal satu rumah dengan istri yang tinggal dulu? Ada kata-kata talak atau tidak, atau cerai pegat gitu? Tidak ada. Berarti tetap suami istri. Tetap suami istri. Tinggal tergantung istrinya mau lanjut atau enggak. Tergantung ibunya ini mau lanjut atau tidak. Kalau memang dia nggak terima, ya sudah, datang ke pengadilan agama, ngurus khulu, gugat. Kalau dia nggak mau terima. Namun saran saya melanjutkan lebih afdol daripada memulai dari awal. Melanjutkan lebih afdol daripada memulai dari awal. Ini lanjut itu lebih bagus daripada ulang lagi, belum tentu dapat yang lebih baik. Kalau mau menerima, kalau nggak mau menerima silakan punya urusan sendiri di pengadilan agama langsung. Urus dan ditanya tentang masalah khulu di sana. Ada. Dan berdosakah bila sang anak yang membenci dan tidak menerima ayahnya tersebut dan suami tersebut ternyata saat tidak ada kabar sudah mempunyai istri lagi? Nah ini repot. Ya tadi saya cuma katakan tadi istri ini maunya apa? Kalau dia sudah merasa penilaian dia loh, ini penilaian dia, suami nggak amanat, mengkhianati saya, suami ini kok tidak pernah kasih nafkah, istri katakan sudah saya nggak mau lanjut lagi, sudah dia ngurus seperti itu. Tentang masalah anaknya kok sampai membenci orang tuanya seperti itu, memang watak anak seperti itu nantinya ketika ayah nggak pernah ngurus lagi. Bapaknya harus menerima seperti ini. Namun kalau mau mendidik anaknya, dia katakan pada anaknya, perempuan ini, ibu ini katakan pada anaknya, tetap itu bapakmu. Walaupun dia tidak ngurus,
walaupun mungkin sampai cerai, itu tetap bapaknya dia. Tidak mungkin hubungan itu lepas. Suatu hari saya ikut sholat berjamaah di masjid yang mana makmum perempuan hanya saya seorang. Kemudian setelah 2 rakaat berlangsung, datanglah makmum perempuan yang sudah sepuh hendak mengikuti sholat berjamaah, namun jaraknya dengan saya agak jauh sehingga tidak membentuk shaf yang rapat. Saat seperti itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus merapat atau tetap diam pada posisi semula? Bagusnya jenengan saja yang ngalah, agak rapat sedikit ya, biar mendapatkan kesempurnaan sholat. Ketika imam salah bacaannya, bagaimanakah makmum wanita mengingatkan? Salah bacaan. Nah ini pentingnya kenapa bapak-bapak itu harus ada di masjid daripada perempuan. Karena kalau bapak-bapak jadi imam, laki-laki yang negur, jamaah laki-laki yang negur, jamaah bapak yang negur, ibu-ibu nggak ada urusan untuk ini, negur bacaan yang salah. Ini bisa terjadi kalau jamaahnya itu dominan ibu-ibu, terus bapak-bapak cuma didominasi pak imam saja sama muazin mungkin satu. Ini baru kasus ini ada. Namun kalau bapak-bapak di situ lengkap, banyak, pasti bapak yang negur ini. Kasusnya seperti itu jadinya. Allah alam, ibu-ibu tetap membetulkan bacaan imam ketika tahu bacaan imam itu keliru. Bagaimana posisi imam dan makmum perempuan ketika hanya ada 2 orang saja? Minta penjelasannya. Imamnya 1, makmum perempuan 1. Kalau ini tidak ada hubungan mahram, tidak boleh berjamaah. Namun kalau ada hubungan mahram, boleh. Suami istri boleh berjamaah cuma berdua saja. Namun kalau tidak ada hubungan, ini laki-laki, ini teman kantor perempuannya, tidak boleh berjamaah berdasarkan pendapat ulama mazhab yang 4. Ketika kita menjadi makmum masbuk, kemudian imam sudah tasyahud akhir, maka kita membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau makmum masbuk belum rakaat terakhir, bacanya tetap tahiyat awal. Apakah boleh memanjangkan kuku? Kuku ini diperintahkan dipotong, ini berdasarkan sunnah fitrah. Maksudnya, ajaran Nabi SAW secara umum itu mengajarkan kebersihan. Di antara yang disebut itu adalah dengan sunnah-sunnah fitrah. Di antaranya kuku, baiknya tidak dipelihara lebih daripada 40 hari. Atau patokannya, pokoknya kuku itu panjang, baiknya segera dipotong kuku tersebut, agar juga menjaga kebersihan tubuhnya. Wanita dan laki-laki yang sudah balik tidak boleh bersentuhan apabila bukan mahram. Bagaimana dengan murid dan gurunya yang berlawanan jenis dan sudah balik sama-sama? Apakah masih diperbolehkan bersalaman? Kaidahnya, kalau yang bersentuhan ini dewasa, kalau dalam pembahasan wudu, batal wudunya. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Namun kalau bersentuhan ini dewasa, ini anak-anak, tidak batal wudu. Saya baru bahas pembatal wudunya. Namun kalau dikatakan masalah atau tidak dewasa dengan dewasa, masalah. Namun kalau ini antara anak dewasa dengan anak-anak, ya, berarti tidak masalah untuk itu. Berarti hanya dibolehkan saja kalau anak tersebut belum balik. Mohon dijelaskan syarat dan ketentuan jadi imam. Man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah ketika sendirian jadi imam, maka ketika dia jadi imam sendirian itu sholat sah, maka ketika jadi imam juga sah. Maka tinggal dilihat bacaannya benar atau tidak, paham hukum-hukum sholat atau tidak. Kalau paham, maka dia diprioritaskan untuk jadi imam. Apakah dalam setiap masjid harus ada imam pokok atau imam tetap? Iya, penting ini. Ada muazin tetap, ada imam tetap. Kalau biasanya di kerajaan Saudi Arabia, imam tetap dan muazin itu ditunjuk langsung oleh negara. Bahkan untuk jadi imam tetap itu biasanya minimal itu gelarnya itu doktor. Kalau kita apa? Jubah kaum lagi. Nggak pakai gelar kan? Kalau di sana itu karena masalahnya negara yang tunjuk. Dia punya tanggung jawab mengurus masjid, muazin ini punya tanggung jawab untuk azan, nggak boleh keluar-keluar, dia harus tanggung jawab jam sholat di situ. Ya, imam juga demikian. Kalau dia mau pergi harus minta izin dulu atau mencari pengganti. Maka bagusnya tetap ada imam pokok atau imam tetap. Ustaz, terkait dengan hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih pasangan yakni sekufu. Apakah menolak seorang ikhwan karena mempertimbangkan sekufu dalam hal manhaj, termasuk sikap yang menolak jodoh? Bisa jadi, boleh saja dia menolaknya karena beda pemahaman, boleh.
Kalau alasannya itu logis atau alasannya itu benar. Daripada nanti ketika menikah konflik terus di dalam rumah tangga cuma gara-gara beda pemahaman. Pernah saya dengar Ustaz, jika ada orang yang sedang sholat maka kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat tersebut. Benar atau tidak Ustaz? Benar. Nabi katakan mendingan dia diam selama 40, yaitu 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Berarti orang yang sedang sholat harus bisa ingatkan, dia halangi orang yang ingin lewat. Dan orang yang ingin lewat harus sadar itu sedang sholat. Dan jika benar ada solusinya jika shaf yang kosong berada di depan orang yang sedang sholat tadi. Bagi wanita hamil, saya sering mendengar jika bayi di dalam kandungan didengarkan musik klasik atau sejenisnya akan membuat bayi tersebut merasa tenang. Paling bagus itu didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran saja, itu lebih tenang. Jika ada seorang kakak yang mau menikah namun wali ayah dan ibunya tidak ada, apakah adik laki-lakinya boleh jadi wali kakaknya? Dan apa syarat adik laki-laki jika jadi wali? Silahkan hal ini tanyakan pada KUA. KUA punya prosedur untuk memilih siapa yang jadi wali. Ya, ada prosedurnya di sini. Soalnya backgroundnya mazhab Syafi'i, saya takut untuk menjawab sedangkan nanti peraturan di KUA nanti tidak pas untuk kali ini. Ya, secara hukum sah seperti itu adik laki-lakinya jadi wali, namun ada aturan sendiri di KUA karena backgroundnya mazhab Syafi'i, jadi aturan mazhab Syafi'i yang biasanya dipakai. Saya adalah seorang wanita yang hendak dikenalkan atau dita'arufkan dengan seorang laki-laki. Insya Allah laki-laki tersebut soleh. Namun laki-laki tersebut belum memiliki pekerjaan tetap. Saya berusaha untuk berbicara kepada kedua orang tua saya, Ustadz, namun mereka hanya terdiam saja. Sebetulnya saya sudah ridho, namun saya tidak mampu jika harus memaksakan. Saya paham maksud mereka, Ustadz. Bagi saya ridho kedua orang tua saya adalah perintah bagi saya, Ustadz. Apakah saya berdosa, Ustadz? Cari ridho orang tua itu lebih utama. Ya, kalau orang tua belum ridho berarti ya bisa cari yang lainnya atau dia tetap melobi orang tua sampai orang tua itu mau. Wallahu a'lam. Yang terakhir, cara mengatasi anak sampai yang senang main HP seperti apa? Sibukkan dengan kegiatan lain. Ya, kemudian orang tua juga tidak sering main HP di depan anak-anak. Juga yang berikutnya, orang tua kalau dipanggil anak-anak juga jangan dolanan HP terus. Ya, anaknya ditinggal gitu saja, HP saja yang dijawab. Ingat anaknya tadi. Ya, ada kepentingan bisa pakai HP kalau ada pesan-pesan penting, monggo silakan. Namun kalau kepentingannya orang tuanya malah cuma main game saja, nah, ini yang masalah nanti. Ya, anaknya ditinggal begitu saja. Suami suka membanding-bandingkan istri sama ibunya atau membanding-bandingkan istri sama saudaranya. Ibunya rajin pekerja keras, saudaranya kata suaminya bisa mengatur keuangan, solusinya bagaimana? Suruh suami satu ngaji, yang kedua suami baca hadis yang terakhir tadi. Apa hadisnya tadi? Kalau lihat pada istri itu ada sesuatu yang tidak disukai, suruh lihat kelebihan yang lain. Ya, kalau suaminya ngaji, insya Allah paham. Ya, itu masalahnya kalau suaminya enggak ngaji. Sampun nggih? Dan pekan depan aja Pak ya. Saya ada urusan juga ya. Insya Allah pekan depan nanti paling mudah jawab lewat kertas saja. Lewat kertas saja diajukan. Nanti saya jawab insya Allah. Ingatkan saya saja. Jadi kan nanti jatahnya pekan depan insya Allah. Ya demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Mugi-mugi Bapak Ibu diparingi sehat panjang umur dan dimudahkan semua urusan di rumah dan juga untuk menggapai ilmu dan beramal soleh. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.